Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat. Dan hari ini kita akan belajar pembelajaran 3, masih di subtema 2, tema 7, kepemimpinan. Oke, di pembelajaran 3 ini kita disambut di sini ada seorang anak laki-laki yang mengatakan pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Artinya di sini pemimpin adalah seorang yang menjadi seorang teladan. Nah, di sini ada bacaan, kepala sekolahku pemimpin idolaku. Kalian bisa baca sendiri di halaman 73 mengenai bacaan ini tentang kepala sekolahku pemimpin idolaku. Jadi kalau secara ringkasnya di dalam bacaan ini menceritakan tentang seorang kepala sekolah yang menjadi seorang teladan di sekolah, baik di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya. Kalian untuk memperjelas atau lebih jelas kalian baca di buku cetaknya. Jadi di buku cetak halaman 73 dan halaman 74 supaya kalian ada yang kalian bisa dapat dari cerita si kepala sekolah ini, mengapa dia menjadi pemimpin yang menjadi idola. Oke, kita langsung next saja ya. Jadi di sini ada pertanyaan, mengapa kepala sekolah ini menjadi pemimpin idola. Kalian untuk mencari jawaban ini kalian bisa baca sendiri teks-teks bacaan yang ada di atas ini. Nah, untuk menjawab ya, kalau kalian tidak baca dengan teliti, pasti kalian tidak tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi harus dibaca, kemudian baru dijawab beberapa pertanyaan yang ada di sini. Jadi di sini ada 7 pertanyaan yang harus kalian jawab mengenai bacaan-bacaan yang ada di atas ini. Oke, kita next. Untuk mempersingkat waktu, kita next lagi. Kita percepat materinya ya. Kita akan bahas 2 materi pada saat ini, yaitu pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 sesuai yang Bapak sudah sampaikan. Oke, jadi ini kepala sekolahnya tadi ya. Jadi kalau secara ringkasnya tadi itu, Pak Weli menunjukkan penerapan nilai persatuan dan nilai kerakyatan. Apa sajakah bentuk-bentuk penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, jadi nilai kerakyatan itu sudah jelas bahwa nilai kerakyatan itu terdapat dalam sila keempat. Oke, jadi sila keempat itu berikut nilai-nilainya, yaitu yang pertama, kalian bisa catat di buku catatanmu mengenai nilai-nilai atau penerapan sila keempat itu. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak orang lain. Jadi kamu jangan memaksa kehendak, misalnya kehendak orang lain. Misalnya dia katakan B, kamu ingin katakan dia A. Jadi tidak boleh memaksa kehendak ya. Kalau misalnya dia katakan B, masa kita paksa dia supaya mengatakan A. Kemudian yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Artinya di sini harus lakukan musyawarah, harus berbicara, berdiskusi. Jangan kamu ambil keputusannya pribadi. Kemudian yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Jadi ini kekeluargaan ya. Yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang kelima, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Artinya di sini kamu, kalau misalnya ada keputusannya, misalnya keputusannya A, kamu jangan berbelok dari keputusan A itu. Kalau itu kan keputusan yang dibicarakan bersama, kita harus menerima ya dengan lapang dada. Kemudian yang keenam, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Artinya di sini, jadi kalau misalnya ada keputusan, harus kepentingannya itu yang mementingkan semua orang ya. Jadi tidak mementingkan kebutuhan pribadi ataupun golongan tertentu. Jadi harus mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang terakhir, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Jadi harus dipertanggungjawabkan. Kalian misalnya ada keputusan yang kalian sudah dapat, harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke. Jadi di sini ada kalau di teksnya itu ada namanya di halaman 79, di sini ada 2 orang anak perempuan yang mengatakan, negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam bermasyarakat. Bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Kemudian si anak perempuan berbaju merah mengatakan, negara kita selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain, termasuk di Asia Tenggara. Kan tema ini
kita sudah bahas tentang ASEAN ya, ASEAN. Kita tidak usah jauh-jauh tentang dunia, ASEAN mau saja. Kita belajar tentang ASEAN atau Asia Tenggara. Kita akan membahas begini kerjasamanya. Jadi 10 negara itu mereka saling bekerja sama. Mereka menjaga hubungan baik antara satu dengan negara yang lain. Oke, bersama tidak usah kelompok-kelompok dan lain sebagainya. Karena ini agak sulit ya. Oke, jadi di sini ada beberapa tugas juga untuk membuat pidato, tapi untuk pidato ini enggak usah karena ini kelompok, karena kalian tidak bisa berkelompok karena situasi sekarang ini tidak mendukung karena masih masa pandemi. Jadi untuk tugas kelompok ini saya nextkan saja ya. Mungkin saya cari nanti di hari yang lain untuk membuat kalian pribadi yang lebih ringkas lagi. Oke, untuk pembelajaran 3. Jadi kalau misalnya ada yang kurang mengerti mengenai pembelajaran 3, nanti tugasnya saya berikan tadi yang mengenai kepala sekolah pemimpin berlaku. Ada bacaan nanti, kalian akan jawab pertanyaan itu. Ada tadi 8 pertanyaan mengenai di pembelajaran 3 ini ya. Oke, kemudian kita next di pembelajaran 4. Kenapa saya percepat? Karena kita kejar waktu ya. Oke, jadi pembelajaran 4 ini di sini ada seorang anak laki kita ditampilkan di pembelajaran 4 itu di halaman 83. Di situ si anak laki-laki ini mengatakan Sudin akan mengikuti lomba pidato. Dia mempersiapkan diri dengan baik, termasuk mengenakan pakaian yang nyaman. Mengapa Sudin harus mengenakan pakaian yang nyaman? Saya kira itu kembali kepada diri kita masing-masing ya. Seperti kalian kalau misalnya ke sekolah menggunakan pakaian yang ketat, pasti kalian akan merasa tidak nyaman. Atau misalnya pakaiannya itu terlalu besar. Itu pasti kalian juga tidak merasa nyaman. Otomatis kalian akan mencari posisi yang nyaman atau pakaian yang nyaman, karena mencari yang pas dengan yang kalian pakai. Oke, jadi di sini ada bacaannya. Kita disambut cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Oke, kalau bacaan ini saya ambil ringkasnya saja. Karena kalian sudah pelajari di tema 6 mengenai cara menjaga kebersihan reproduksi pada masa pubertas. Ini cuma memperjelas lagi ya. Tapi Bapak tidak terlalu bahas lebih jauh mengenai yang ini karena sudah dipelajari di tema 6. Jadi menjaga kenapa kita harus menjaga kesehatan reproduksi? Kalau di sini semakin orang dewasa atau pubertas, dia kelenjar minyaknya itu akan semakin bertambah. Kemudian itu dapat menyebabkan tumbuhnya jerawat. Artinya kalau misalnya jerawat kan kenapa pubertas itu banyak biasa orang yang jerawat, karena dia kelenjar minyaknya itu sudah bertambah. Kemudian tubuhnya juga itu berbau kurang sedap. Artinya tubuhnya bagian ketiak ya, karena biasanya kalau orang pubertas itu bagian kita itu sudah berbau ya. Makanya perlunya kita menjaga kesehatan. Artinya kita kalau misalnya ketiak sudah bau, artinya kita beli deodoran untuk meminimalisir bau itu ya, supaya orang-orang di sekitar kita tidak terganggu. Untuk yang selanjutnya kalian bisa baca selanjutnya ya. Kalian baca makanya saya bilang tadi kita tidak terlalu bahas yang ini karena sudah dibahas di tema 6. Ini ada kelompok lagi, kita lanjut saja. Di sini ada beberapa teks pidato yang dibacakan oleh Udin. Jadi teks pidato, ada beberapa teks pidato. Jadi teks pidato itu memuat unsur-unsur. Yang pertama ada pembukaan, kemudian yang kedua isi, dan yang ketiga yaitu penutup. Jadi ketiga unsur itu harus kalian tahu di dalam pidato ya. Ada pembukaan, ada isi, dan penutup. Beberapa kali di pembelajaran 7 ini atau di tema 7 ini kalian bahas mengenai ini ya, unsur-unsur pidato, dan harus kalian tahu itu ya, harus di luar kepala itu. Dan kalau misalnya sudah diketahui, harus juga yang mana itu pembukaan, kalian harus tahu yang mana pembukaan, yang mana itu isi, dan yang mana itu penutup. Oke, kita lanjut. Kerjasama bidang sosial budaya dengan negara ASEAN. Jadi kalau kerjasama bidang sosial budaya itu lebih fokus, kita akan lebih fokus di SEA Games. Jadi penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games itu dilakukan setiap 2 tahun sekali. Biasanya dilakukan di negara-negara. Pernah juga di Indonesia, sudah sering-sering dilakukan di Indonesia peralatan dari SEA Games ini. Kenapa mereka melakukan ini? Supaya
itu terjalin hubungan yang semakin erat antar satu negara dengan negara yang lain, supaya terjalin hubungan sama seperti kalau misalnya orang yang kalian tidak kenal. Kalau misalnya orang yang tidak kalian kalau sering kalian lakukan kerjasama, pasti akan terjalin hubungan yang sangat erat dengan teman baru kamu itu. Jadi itu seperti ini juga setiap negara jadi harus melakukan kerjasama supaya mereka semakin erat. Oke. Jadi kita next lagi ke bawah. Di sini ada tugas tapi saya tidak kasih lagi. Jadi kalau untuk diketahui bahwa SEA Games yang pertama dilakukan itu dilakukan pada tahun 1959. Oke, ada yang sudah lahir, kayaknya belum lahir ya. Orang tua juga mungkin belum ada yang lahir di sini orang tuanya. Kemudian negaranya itu negara Thailand, kota Bangkok. Kemudian SEA Games yang ke-25 XXV itu di tahun 2009 itu di negara Laos, kota Vientiane. Itu mengenai SEA Games ya. Kenapa lakukan SEA Games? Karena itu tadi yang beberapa faktor yang Bapak sudah sampaikan. Oke, jadi itu tadi mengenai pembelajaran kita, pembelajaran 3 dan 4. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan Bapak ya. Nanti tugasnya menyusul di grup ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. See you, bye-bye.